Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah. Kajian Asmaul Husna malam ini insyaallah melanjutkan Asmaul Husna yang ke-8, yaitu As-Samad. Asmaul Husna yang ke-8 ini terdapat pada halaman yang ke-35. Pertemuan lalu telah disampaikan bahwa yang pertama, Asmaul Husna As-Samad hanya satu kali saja di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Ikhlas. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dan tidak ditemukan Asmaul Husna As-Samad ataupun Al-Ahad kecuali di dalam surat Al-Ikhlas saja. Ini salah satu alasan, salah satu hikmah mengapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan surat Al-Ikhlas sepertiga Al-Quran. Apabila Anda perhatikan penyebutan Ahad dan As-Samad di dalam ayat pertama dan ayat kedua surat Al-Ikhlas, Anda menemukan pola penyebutan yang berbeda. Ahad disebutkan tanpa beralif lam. Qul huwallahu ahad. Kemudian As-Samad disebutkan beralif lam. Allahus samad. Karena alif lam dalam kata As-Samad dinamakan istighraq, yang berarti menyeluruh, yang berarti total. Sehingga As-Samad artinya adalah tempat bergantung. Maka dengan adanya alif lam itu, maka makna As-Samad adalah tempat bergantung segala-galanya, dalam segala-galanya. Segala yang di langit, segala yang di bumi bergantung kepada Allah dalam segala-galanya. Jadi kita nggak cuma bergantung kepada Allah dalam satu hal, tapi segala hal. Nah, kata segala hal dan segala-galanya ini muncul dari alif lam yang berarti istighraq ataupun total. Pertemuan lalu juga disampaikan bahwa As-Samad memiliki banyak makna. Bahkan sebagian ulama kita menyebutkan dalam penggunaan bahasa Arab, As-Samad memiliki 30 bentuk penggunaan. Akan tetapi dari 30 penggunaan kata As-Samad,
Yang populer dan paling sering, apalagi dalam hubungannya dengan Allah, hanya ada dua. Yang pertama adalah al-musmatu alladzi la jawfa lahu. As-samad artinya yang maha tidak berrongga. Maha tidak berrongga, betul. Karena Allah dalam pandangan kita ahli sunnah wal jamaah memiliki zat. Tetapi tentu zat Allah maha suci dari menyamai seluruh zat. Zat Allah, zat Allah. Nah, zat Allah itu samadun, tidak berrongga. Sehingga Allah tidak perlu makan, Allah tidak perlu minum, Allah tidak membutuhkan udara, Allah enggak membutuhkan oksigen. Kenapa? Karena zat Allah adalah samadun, tidak berrongga. Ini pengertian as-samad yang pertama, yang maha tidak berrongga. Kemudian makna yang kedua, as-samad artinya adalah al-maqsudu ilaihi fil hawaij, yang menjadi tujuan dalam segala hajat. Kita hidup dengan hajat yang tidak terhitung, dengan kebutuhan yang tidak berjumlah. Lantas siapa yang menjadi tujuan kita di setiap hajat dan kebutuhan? Jawabannya adalah Allah. Tidak ada yang menjadi tujuan di dalam setiap hajat dan keinginan kecuali Allah. Maka as-samad arti yang kedua adalah yang maha tujuan dalam segala harapan, atau yang maha digantungkan kepadanya segala harapan. Jemaah sekalian yang saya hormati, itulah dua makna as-samad ketika dihubungkan dengan Allah. Adapun tidak dihubungkan dengan Allah, maka ada sekitar 30 penggunaan kata as-samad tersebut. Imam Ar-Razi mengatakan as-samad itu isim bermakna isim maf'ul, sehingga as-samad artinya masmud, yang maha digantungkan kepadanya harapan, yang maha ditujukan dalam segala hajat dan kebutuhan. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, malam ini kita memasuki pembahasan tentang berdoa dengan nama as-samad. Doa dengan nama as-samad pertama adalah doa ibadah. Di dalam buku ini selalu ada kalimat doa ibadah, selalu ada pula ungkapan doa permintaan. Karena kata doa dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Terkadang kata doa dalam bahasa Arab artinya adalah ibadah. Qul ud'ul ladzina tad'una min duni, beribadahlah kepada kalian kepada selain. Tapi kadang-kadang kalimat doa dalam bahasa Arab berarti permintaan. Jadi doa kadang-kadang berarti ibadah, kadang-kadang berarti permintaan. Ud'uni astajib lakum, memintalah kepada aku. Baik, jadi doa mengandung dua arti dalam bahasa Arab. Kadang-kadang doa berarti ibadah, kadang-kadang doa berarti meminta. Lantas dalam surat Al-A'raf Allah memerintahkan kita berdoa dengan Asmaul Husna tanpa membatasi doa yang dimaksud. Oleh karena Allah memerintahkan doa dengan Asmaul Husna tanpa membatasi bentuk doa tersebut, sehingga perintah berdoa dengan Asmaul Husna mencakup dua perintah. Berdoalah dengan Asmaul Husna dengan doa ibadah, dan yang kedua berdoalah dengan Asmaul Husna dengan permintaan. Baik, maka pembahasan yang pertama, apa saja ibadah
yang terkandung di dalam nama As-Samad. Di sini penulis hanya menyebutkan 2 ibadah yang terkandung di dalam nama As-Samad. Dan apabila kita lakukan perenungan lebih dalam, ternyata kita temukan ibadah yang sangat banyak di dalam kata As-Samad. Saya berikan tambahan yang pertama. As-Samad artinya Allah yang maha jadi tujuan dalam segala keinginan dan kebutuhan. Atau As-Samad artinya Allah yang maha tempat bergantung dalam segala keinginan. Ibadah yang pertama, bahwa Allah dibutuhkan dan tidak membutuhkan. Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Itu sebabnya Allah dibutuhkan. Seandainya Allah membutuhkan A, B, dan C dari kita, niscaya kita enggak menggantungkan kebutuhan kepada Allah, karena Allah pun butuh dengan kita. Tetapi Allah As-Samad, tempat menggantungkan segala hajat, tempat mengharapkan segala keinginan, berarti Allah tidak butuh apa-apa lagi, sehingga Allah dibutuhkan. Dan inilah makna firman Allah dalam Al-Quran, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalianlah yang membutuhkan Allah, dan Allah maha kaya. Allah maha kaya. Allah maha kaya, maka Allah dibutuhkan. As-Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat menjadi tujuan segala kebutuhan. Kenapa? Karena Allah memiliki segala-galanya. Seandainya segala-galanya tidak ada pada Allah, niscaya Allah itu bukan As-Samad. Tetapi As-Samad yang maha digantungkan kepadanya segala harapan, keinginan, dan kebutuhan, ini menunjukkan bahwa tidak ada yang tidak ada pada Allah. Semua harapan Anda, keinginan Anda, kebutuhan Anda, semuanya ada pada Allah. Makanya Allah As-Samad, yang maha diharapkan dalam segala-galanya, yang maha jadi tujuan dalam segala-galanya. Jadi nggak ada yang tidak ada, semuanya ada di tangan Allah. Anda ingin rezeki dalam bentuk materi, ada di tangan Allah. Anda ingin kesehatan, Anda ingin perlindungan, semuanya ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah As-Samad, tempat berharap, tujuan segala harapan, tujuan segala kebutuhan dan hajat. Jadi ini ibadah yang pertama. Oleh karena Allah As-Samad, tempat menggantungkan segala harapan, berarti di tangan Allah segala-galanya terdapat. Tidak ada yang tidak dimiliki oleh Allah. Oleh karena Allah memiliki segala-galanya, sehingga kemudian Allah dinamakan As-Samad, maka Allah dibutuhkan dan tidak membutuhkan. Kemudian dari sini muncul pula ibadah yang kedua. Awalnya keyakinan, lalu muncul perbuatan. As-Samad, tempat berharap, tempat menggantungkan segala harapan dan keinginan. Ini menjadi keyakinan. Anda yakin bahwa semua harapan Anda di tangan Allah, itu Anda yakin. Ketika makna As-Samad telah menjadi keyakinan Anda, muncul ibadah berikutnya, yaitu tawakal kepada Allah. Kenapa kita tawakalkan segala keterbatasan kepada Allah? Karena Allah As-Samad, tempat menggantungkan segala harapan.
Karena Allah As-Samad yang menjadi tujuan untuk segala kebutuhan dan keinginan. Jadi karena Anda yakin dengan makna As-Samad itu, maka muncullah ibadah yang sangat penting dalam Islam, yaitu ibadah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Dan setiap orang yang melihat segala harapan-harapannya ada pada Allah, tentu dia akan tawakal kepada Allah. Setiap orang yang melihat keinginan dan kebutuhannya ada pada Allah, tentu dia akan bertawakal kepada Allah. Bertawakal artinya berwakil. Anda berwakil disebabkan karena keterbatasan. Anda punya satu keterbatasan sehingga Anda tidak mampu lagi. Dalam kondisi tidak mampu, Anda membutuhkan wakil. Dan tidak ada wakil yang sempurna untuk setiap keterbatasan Anda kecuali As-Samad. Karena di tangannya segala-galanya ada. Imam Ar-Razi rahimahullah, beliau menegaskan ada 4 alasan kenapa Allah satu-satunya wakil yang sempurna untuk segala keterbatasan dan kelemahan kita. Ada 4 alasan. Alasan yang pertama, al-qudratut tammah. Karena kemampuan Allah untuk setiap keinginan Anda adalah kemampuan sempurna tiada batas. Anda ingin uang, sejauh mana kemampuan Allah memberikan Anda uang? Kemampuan tiada batas. Anda dikalahkan orang-orang zalim, sejauh mana kemampuan Allah membela dan menolong Anda? Kemampuan Allah tiada batas. Semua wakil selain Allah dengan kekuatan dan kemampuan yang terbatas. Kadang-kadang kita wakilkan persoalan kepada pengacara, habis uang yang tidak sedikit, ternyata dia nggak mampu. Maka alasan pertama, kenapa Allah satu-satunya wakil yang sempurna di setiap keterbatasan kita? Alasan yang pertama, al-qudratut tammah. Karena kemampuan Allah untuk segala keinginan Anda, untuk segala kebutuhan Anda adalah kemampuan yang tiada terbatas, kemampuan yang sempurna. Alasan yang kedua, kenapa Allah satu-satunya wakil yang paling sempurna di setiap keterbatasan Anda? Alasan yang kedua, karena Allah bikulli syai'in alim. Karena Allah tahu segala-galanya. Allah mengetahui keadaan Anda, Allah mengetahui kebutuhan Anda, dan Allah mengetahui segala-galanya. Berwakil kepada yang gak tahu, ataupun tahu tapi sangat terbatas, ini hasilnya tidak akan sempurna. Tetapi berwakil kepada yang tahu segala-galanya akan menghasilkan yang sempurna. Ini alasan kedua. Alasan yang ketiga, kenapa bertawakal kepada Allah, kenapa berwakil kepada Allah di setiap kelemahan? Alasan yang ketiga, ar-rahmatut tammah. Karena Allah melihat Anda dengan kasih sayang yang sempurna. Berwakil kepada yang menyayangi Anda dengan sempurna, itu perwakilan yang tidak akan mengecewakan. Anda berwakil kepada pengacara, dia tidak memandang Anda dengan kasih sayang. Pengacara melihat Anda peluang dapat uang. Tapi Anda berwakil kepada Allah, alasan yang ketiga, karena Allah melihat Anda dengan pandangan kasih sayang. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih menyayangi Anda melebihi ibu Anda.
Bahkan Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi Anda ketimbang Anda sendiri. Bahkan tanpa Allah Subhanahu wa taala Anda tidak mampu menyayangi diri Anda. Allah lah yang mengajari Anda bagaimana menyayangi diri sendiri. Jadi alasan yang ketiga, bahwa kita harus bertawakal kepada Allah dalam segala keterbatasan, karena Allah memandang kita dengan kasih sayang. Allah memandang kita dengan kelembutan. Alasan yang keempat, kenapa dalam setiap keterbatasan kita harus bertawakal kepada Allah, berwakil kepada Allah? Alasan yang keempat, karena segala perwakilan-perwakilan yang dipasrahkan kepada Allah bukan karena Allah membutuhkan sesuatu. Ketika Allah terima perwakilan Anda, misalnya Anda pasrahkan kepada Allah satu urusan. Ya Allah, aku udah gak mampu urusan ini, ku serahkan kepadamu. Anda serahkan urusan itu kepada Allah dan Allah terima. Apakah Allah menerima persoalan Anda karena Allah menginginkan sesuatu dari Anda? Tidak. Sebab kalau Allah menerima penyerahan Anda karena Allah butuh sesuatu dengan Anda, maka Allah akan menangani persoalan Anda sesuai kemampuan Anda memberikan imbalan. Anda serahkan persoalan kepada pengacara. Lalu pengacara menerima penyerahan berkas persoalan ini. Tapi pengacara menerimanya karena mengharapkan imbalan. Bagaimana kinerja pengacara? Kinerja pengacara sesuai dengan imbalan. Imbalan 5 miliar, kasus selesai 2 minggu. Imbalan 200 juta, kasus selesai dalam 2 tahun. Yang menerima penyerahan perkara Anda untuk mendapatkan keinginan akan menyelesaikan perkara Anda sesuai dengan imbalan yang Anda berikan. Tapi Allah Azza wa Jalla, ketika Allah menerima penyerahan segala keterbatasan kepada Allah, apakah Allah menerima itu untuk mendapatkan imbalan dari Anda? Tidak. Maka Allah akan menanganinya seindah mungkin. Allah menangani kasus-kasus kita, keterbatasan kita lebih indah daripada yang kita bayangkan. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, As-Samad adalah tempat menggantungkan segala harapan. Maka dari As-Samad ini muncul ibadah tawakal kepada Allah. Lantas kenapa tawakal kepada Allah? Karena 4 hal pada Allah dan karena 1 hal dalam diri Anda. Tawakal kepada Allah karena 4 hal pada Allah, 1 hal pada Anda. 4 hal pada Allah tadi kita jelaskan. 1 hal dalam diri Anda, kelemahan. Dalam diri Anda ada kelemahan, sehingga Anda enggak lepas dari keterbatasan karena kelemahan itu. Dalam diri Anda ada 1 hal, yaitu kelemahan. Lalu pada Allah ada 4 hal. Itu sebabnya ada tawakal. Meski Allah 4 hal tadi, tapi Anda tidak merasakan kelemahan diri, tidak terjadi tawakal. Tetapi orang yang yakin dengan kelemahan dirinya, maka dia akan bertawakal kepada Allah karena 4 hal tadi. Jadi kesimpulan, kenapa bertawakal kepada Allah? Karena 1 hal dalam diri kita, yaitu kelemahan, dan karena 4 hal pada Allah. Yang pertama, kemampuannya tiada batas. Kemudian dia tahu segala-galanya. Yang ketiga, karena Allah memandang Anda dengan pandangan kasih sayang. Yang keempat, karena Allah menerima penyerahan keterbatasan Anda tanpa mengharapkan imbalan.
Jemaah sekalian yang saya hormati, maka ibadah yang kedua di dalam nama Allah As-Samad adalah ibadah tawakal. Untuk tawakal, nah sadari yang tadi, 4 hal pada Allah, 1 hal dalam diri Anda. Dalam diri Anda yaitu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Itulah diri kita lemah. Lemah diri kita ini jemaah sekalian. Pekerjaan paling mudah yaitu tertawa, Anda butuh orang lain. Betapa lemahnya kerja manusia. Untuk tertawa Anda butuh orang lain. Coba aja tertawa tanpa orang lain. Ada yang berani? Jadi untuk tertawa saja kita butuh orang lain. Betapa mudahnya, betapa lemahnya manusia ini. Maka kadang-kadang subhanallah, subhanallah, coba antum renungkan. Allah menempatkan Anda dalam persoalan-persoalan yang tidak mampu Anda hadapi. Allah tempatkan Anda dalam kesulitan. Allah tempatkan Anda dalam sakit. Allah tempatkan Anda dalam fitnah. Allah menempatkan Anda dalam persoalan-persoalan yang tidak bisa Anda hadapi. Apa tujuan Allah? Tujuan Allah nomor 1 agar Anda bertawakal kepada Allah. Tujuan Allah yang kedua, karena Allah ingin memperlihatkan Anda bagaimana kesulitan ini berakhir dengan baik. Jadi Allah tidak menempatkan Anda dalam kesulitan untuk menyiksa Anda. Maha suci. Maha suci Allah tidak. Allah tidak menempatkan Anda dalam kesulitan Anda untuk menyiksa Anda, tidak. Tapi Allah menempatkan Anda dalam kesulitan Anda karena 2 hal. Karena Allah ingin membuka pintu tawakal. Karena tawakal itu tidak muncul kecuali dalam saat sulit. Dalam keadaan sehat Anda tawakal untuk dapat sakit, dalam keadaan sehat Anda tawakal untuk dapat sehat. Enggak mungkin Anda dalam keadaan sehat. Dalam keadaan banyak uang Anda tawakal kepada Allah untuk dapat uang. Enggak mungkin uang Anda 5 miliar. Makanya kita tidak suka dengan kesulitan, tapi kita membutuhkan. Kita enggak suka dengan sakit, tapi terus terang kita membutuhkan sakit. Kalau tidak ada situasi-situasi keterbatasan, Anda tidak menemukan pintu tawakal itu. Tapi sekali lagi, karena Anda harus sesering mungkin memasuki pintu tawakal, maka sesering itu pula datang kesulitan-kesulitan. Maka jangan melihat kesulitan bahwa Allah tidak memperhatikan, bahwa Allah menyiksa Anda dengan kesulitan, tidak. Maksud Allah dengan kesulitan agar Anda bersandar kepada Allah dengan tawakal. Ini yang pertama. Tujuan Allah yang kedua dengan kesulitan Anda, karena Allah ingin memperlihatkan Anda bagaimana kesulitan ini selesai. Kemarin sakit, sampai semua orang sudah mulai khawatir. Akhirnya Allah berikan sehat. Kemarin kita dalam keadaan susah, sempit, sampai kita was-was untuk makan besok dan lusa. Tapi kemudian Allah berikan kelapangan. Was-was tak makan itu pun hilang. Jadi Allah berikan Anda kesulitan agar Anda lebih menikmati kelapangan. Orang-orang yang subhanallah, orang-orang yang hidupnya dari lahir sampai mati datar, kelapangan terus menerus. Orang seperti ini enggak pernah merasakan kenikmatan. Maka mereka rentan dengan stres. Hati orang seperti ini adalah hati yang nyaris mati. Karena hati yang memiliki dinamika, hati yang betul-betul sehat, hati yang sesekali sulit kemudian lapang, hati yang sesekali menderita tapi kemudian bahagia. Ada pasang surut kehidupan agar hati ini bisa sehat, agar hati ini betul-betul berdinamika.
Adapun orang sejak lahir jadi orang kaya. Sejak lahir keluar dari rumah sakit udah naik mobil mewah. Sampai mati mobil mewah. Enggak pernah menderita, enggak pernah mengalami kesulitan. Orang seperti ini hatinya mati. Perasaannya tumpul. Enggak jalan perasaannya. Tapi agar perasaan Anda peka, agar perasaan Anda hidup, agar hati Anda berdinamika, maka Allah menempatkan Anda dalam berbagai keadaan yang dinamis juga. Kadang-kadang di bawah, di atas, kadang-kadang tertawa, kadang-kadang menangis, kadang-kadang banyak uang, kadang-kadang memang enggak ada uang. Jadi Allah berikan kesulitan Anda agar Anda lebih menikmati kelapangan. Kelapangan itu enggak nikmat kecuali karena ada kesulitan. Padahal Anda harus mensyukuri kelapangan. Kalau Anda tidak menikmati kelapangan, bagaimana Anda akan mensyukurinya? Sehingga kemudian Allah berikan Anda kesulitan agar kelapangan terasa lebih nikmat. Yang terasa lebih nikmat akan mudah untuk disyukuri. Tapi kalau Anda enggak merasakannya nikmat, Anda enggak akan mensyukurinya. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala As-Samad yang maha diharapkan dalam segala keinginan. Kalau begitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah. Karena segala harapan Anda ada di tangan Allah. Dan jarak Anda untuk setiap harapan Anda cuma tawakal. Sekali lagi, jarak Anda dengan setiap keharapan Anda hanya tawakal. Sekiranya Anda mampu menyempurnakan tawakal, enggak ada harapan-harapan yang enggak Anda peroleh. Ya. Semua harapan akan ada di tangan Anda dengan satu catatan tadi, bahwa Anda benar-benar tawakal kepada Allah. Namun tawakal ini ilmu yang sangat susah. Dan tidak ada yang mampu bertawakal kecuali sekelompok orang, yaitu orang yang bertauhid. Anda masih ingat dalam pembahasan tauhid Al-Wahid dan Al-Ahad? Hakikat tauhid kata Imam Al-Muqrizi, ketika Anda melihat segala kebutuhan Anda di tangan Allah, bukan yang lain. Itulah tauhid. Kalau Anda masih melihat ada kebutuhan Anda di tangan selain Allah, Anda belum bertauhid. Ini yang dinamakan dengan tauhid rububiyah. Nah, apabila tauhid ini telah sempurna, akan mudahlah bagi Anda tawakal. Tapi kalau tauhid ini cedera, akan sulitlah bagi Anda tawakal. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika akan dibuang ke dalam kobaran api, Jibril alaihissalam datang menawarkan jasa. Sekarang mari kita merenung. Darurat yang terjadi terhadap Nabi Ibrahim, darurat nyawa. Ikhtiar yang ditawarkan oleh Jibril adalah ikhtiar yang sangat sempurna, enggak mungkin gagal. Kalau Anda sakit, darurat Anda darurat sakit, bukan darurat nyawa. Dan ikhtiar untuk sembuh Anda adalah seorang dokter. Ikhtiar seorang dokter ini ikhtiar yang sesungguhnya bisa gagal. Nah, bandingkan Anda yang sakit dengan ikhtiar seorang dokter, bandingkan pula dengan Ibrahim yang daruratnya darurat nyawa dengan ikhtiar seorang Jibril. Apakah Nabi Ibrahim menerima tawaran ikhtiar dari Jibril? Wahai Muhammad, saya bantu. Wahai Ibrahim, saya bantu. Cuma sekalian ternyata Ibrahim alaihissalam memilih tidak dibantu. Tawakal yang sangat luar biasa. Ikhtiar seorang Jibril yang akan menyelamatkan Ibrahim, ini ikhtiar ini nggak mungkin gagal. Tapi walaupun ikhtiar ini ikhtiar yang nggak mungkin gagal, ternyata Nabi Ibrahim tidak gunakan. Ikhtiar bagi Anda yang sakit seorang dokter kemungkinan gagal, tapi Anda menumpukan segala harapan kepada ikhtiar yang bisa gagal itu.
Apa pelajaran yang Anda petik? Jalankan ikhtiar sekedar ikhtiar dan jangan menjalankannya sebagai optimisme. Optimisme Anda Allah, ikhtiar ini hanya ikhtiar, jangan dibalik. Kadang-kadang kita sering melihat ikhtiar kita optimisme. Anda salah. Ikhtiar Anda bisa gagal, bukan? Ikhtiar Anda punya keterbatasan, bukan? Iya. Kalau sampai Anda letakkan optimisme di atas ikhtiar yang bisa gagal, Anda sedang siap-siap untuk kecewa. Kalau begitu, letakkan optimisme ada kepada yang maha sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lihat ikhtiar Anda sekedar ikhtiar, dan lihatlah Allah sebagai optimisme. Orang-orang yang tidak bertauhid itu membalik. Mereka melihat ikhtiar sebagai optimisme, bahkan mereka tidak melihat Allah sebagai optimisme. Ini orang-orang yang bertauhid. Orang-orang yang tauhidnya rusak, orang-orang yang tauhidnya cedera, mereka selalu melihat ikhtiar ini sebagai optimisme. Kenapa demikian? Karena mereka tidak melihat kekuatan di tangan Allah. Mereka lihat ikhtiar ini kuat. Padahal mestinya selain Allah, hanya dengan satu sudut pandang Anda lihat. La haula wala quwata illa billah. Ini ikhtiar, la haula wala quwata illa billah. Ini dokter, la haula wala quwata illa billah. Ini jenderal, la haula wala quwata illa billah. Masalahnya, Anda selalu melihat ikhtiar Anda dengan satu kekuatan. Ini ikhtiar saya hebat, kuat, luar biasa. Begitu Anda melihat ikhtiar Anda satu kekuatan, maka Anda melihat ikhtiar itu dengan optimisme. Dan akhirnya tawakal ini pun gagal terbentang kepada Allah Azza wa Jalla. Karena tidak mungkin tawakal terbentang lurus kepada Allah sepanjang Anda lihat ada kekuatan di tangan selain Allah, yaitu ikhtiar. Jadi susahnya tawakal itu ketika Anda tidak boleh melihat kekuatan di dalam ikhtiar, melainkan kekuatan itu ada pada Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah As-Samad. Karena Allah adalah tempat mengharapkan segala-galanya. Jemaah sekalian yang saya hormati, tentu di antara ibadah yang terkandung di dalam nama As-Samad adalah mencintai Allah. Sebab kalau semua harapan Anda di tangan Allah, kalau segala hajat-hajat Anda di tangan Allah, sudah barang tentu Anda mencintai Allah Azza wa Jalla. Atasan di kantor, harapan kita hanya untuk gaji. Tapi Masya Allah, atasan masih 1 kilometer datang, kita udah tersenyum duluan. Bapak sudah di mana? Saya di lampu merah. Masih 1 kilometer sampai kantor, kita udah sumringah. Kita udah bahagia sekali. Itu hanya seorang manusia untuk satu harapan. Itu pun harapan yang sedikit, cuma untuk dapatkan 5 juta, 10 juta dia lebih banyak. Anda udah senang. Subhanallah jemaah sekalian yang saya hormati. Ternyata segala harapan Anda di tangan Allah, semua ingin Anda di tangan Allah, segala butuh Anda di tangan Allah. Tidakkah Anda melihat Allah dengan pandangan cinta? Mestinya kita cinta kepada Allah karena semua kebutuhan kita di tangan Allah. Dan Allah menggenggam seluruh kebutuhan Anda dengan sifatnya Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian Allah menggenggam segala kebutuhan Anda dengan sifatnya Al-Mannan, Al-Karim dan Ar-Razzaq. Nah, sekarang coba Anda renungkan, segala kebutuhan Anda di tangan Allah karena Allah As-Samad. Lalu Allah itu pun Al-Karim, Maha memberi. Kebutuhan Anda di tangan yang Maha memberi. Akan Anda dapatkan atau Anda tidak dapatkan? 100% akan Anda dapatkan. As-Samad, Allah tempat bergantung segala harapan. Segala harapan ada pada Allah. Kemudian Allah itu Ar-Razzaq. Apakah Anda dapatkan kebutuhan Anda dari Ar-Razzaq?
100%, tidak mungkin tidak. Manusia ini kadang-kadang ghaniyun, kaya, tapi tidak rezak. Makanya walau kita minta nggak dikasih. Karena yang ghaniyun dan rezak cuman Allah Azza wa Jalla. Dan dia jangan kecewa dengan manusia. Ya. Karena manusia ini memang pelit, kikir. Mau minta kepada yang kikir lalu Anda kecewa, salah sendiri. Kenapa enggak minta kepada yang memiliki segalanya, lalu dia pula Ar-Razzaq, Maha memberi? Anda enggak akan kecewa dengan Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, ibadah berikutnya dalam Asmaul Husna As-Samad oleh penulis disebutkan, hendaknya seorang hamba tidak bersandar kecuali kepada Allah As-Samad, tidak berlindung kecuali kepadanya, dan tidak meminta kecuali kepadanya. Ini kelemahan, harus disandarkan, kalau tidak rubuh. Jangan sandarkan kelemahan kepada yang lemah. Seorang istri bertahun-tahun menyandarkan kebutuhan kepada suami. Suaminya wafat. Apa yang terjadi? Stres. Seorang anak menyandarkan hidup selama bertahun-tahun kepada orang tua. Orang tua wafat. Apa yang terjadi? Anak stres. Seorang karyawan atau pegawai menyandarkan hidup bertahun-tahun kepada pekerjaan. Tiba-tiba pensiun. Apa yang terjadi? Stres. Hati-hati dengan kata menyandarkan. Jangan menyandarkan apapun kepada yang akan berakhir, dan jangan menyandarkan apapun kepada yang lemah, karena Anda nggak boleh kecewa. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakkallah kepada Allah yang hidup dan tidak akan mati. Kalau bertawakal kepada Allah, tawakal kepada yang tidak akan berakhir. Masuk waktu 3 menit lagi. Kemudian jangan berlindung kecuali kepada Allah, dan jangan meminta kecuali kepada Allah. Anda butuh perlindungan karena Anda penuh dengan ketakutan. Anda takut enggak? Hidup Anda di dunia ini ancaman. Yang sehat terancam sakit, yang muda terancam tua, yang kaya terancam bangkrut, yang sehat terancam sakit. Coba sebutkan apa yang tidak ancaman bagi diri Anda. Semua yang Anda miliki ancaman. Anda punya mata, terancam nanti katarak. Anda punya telinga, terancam nanti. Semua yang Anda miliki hakikatnya adalah keterancaman. Dan Anda butuh yang melindungi segalanya, dan itu hanya Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena Allah As-Samad. Yang kedua, jangan meminta kecuali kepada Allah. Kenapa? Karena di tangan Allah segala keinginan Anda. Maka jangan meminta kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ibadah yang terakhir di sini dijelaskan bahwa apabila seseorang tidak memahami tauhid, maka akan muncul bayang-bayangan tentang Allah. Allah seperti apa sih? Selalu muncul kata seperti tentang Allah, karena tauhidnya enggak bagus. Karena tauhid itu laisa kamitslihi syai'. Karena ahad itu lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi ada orang tertentu tauhidnya lemah, sehingga mereka sering membayang-bayangkan Allah. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Nah, kalau Allah sendiri, siapa yang menciptakan Allah? Ya. Begitu pikiran Anda membayang-bayangkan Allah, maka ucapkan. Di sini Anda lihat pada halaman yang ke-37. Apa yang mesti Anda ucapkan? Saat ada pikiran membayang-bayangkan Allah, Anda ucapkan Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah itu Anda meludah ke kiri, lalu ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini 3 jurus apabila pikiran Anda membayang-bayangkan tentang Allah. Ucapkan Allah, bacakan surat Al-Ikhlas, sambung dengan ludah ke kiri 3 kali,
dan yang ketiga ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lakukan 3 hal ini saat pikiran Anda membayang-bayangkan tentang Allah. Karena bayang-bayangan tentang Allah datang karena tauhid yang lemah. Sehingga Anda perlu meluruskan tauhid itu. Anda katakan Allahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dengan membacakan surat Al-Ikhlas, Anda sedang memperbaiki tauhid. Kalau tauhid ini sudah berhasil diperbaiki, maka akan hilanglah bayang-bayangan Anda tentang Allah Azza wa Jalla. Kullu ma khatara bibalika fallahu ghairu dzalika. Semua bayanganmu tentang Allah berarti itu bukanlah Allah. Demikian kita kumandangkan azan Isya. Tafadhal, silakan.